Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Senin tanggal 20 berapa sekarang? Tanggal 2. Dek, sekarang tanggal berapa, Dek? Tanggal 26 ya, sekarang 27 apa 26? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ferry dalam video eksperimen kali ini. Dalam video ini kita akan melakukan eksperimen untuk mengetes apakah yang akan terjadi ketika beberapa sampel madu yang sudah ada di hadapan kita ini akan saya simpan di freezer atau lemari kotak pendingin di lemari es ya, seperti itu. Di sini saya menggunakan beberapa sampel madu. Yang pertama ini ada madu budidaya nektar sengon ya dari Savani. Nih. Yang kedua ini ada Emir Honey. Ini madu Arab ya. Madu Arab nggak tahu madu Mesir berarti ya. Nggak tahu madu Mesir, madu Arab. Nah, ini saya kurang tahu nektar apa. Akan saya coba cium satu persatu dari yang awal dulu ya. Ya, baunya manis. Kalau yang ini memang dia manis. Wangi bunganya semeriwing, kecium. Dan rasanya ini yang nektar sengon ini cenderung ke manis ya. Warnanya kuning cerah. Yang kedua ini yang Emir Honey ini dia pahit, mungkin ada nektar habatus sodanya juga, wallahu alam. Ini lumayan harga sebotolnya karena insya Allah ini juga madu murni ya. Yang ketiga ini sampel yang sebenarnya ini merek Savani juga, hanya buat tester-tester. Buat tester-tester. Nah, ini yang kemasan botolannya ya. Misalkan madu hutan kayak gini, yang 500 gram. Ini tester yang akasia. Ada sih. Ini yang kemasan 1000 gramnya atau 1 kilo. Ini nektar multiflora. Ini yang ketiga akasia madu hutan. Yang keempat ini kaliandra. Nah, ini juga agak semu-semu pahit, akasia. Manis asam pahit, wangi. Kalau yang sudah biasa cium madu ini pasti nih bisa merasakan perbedaannya ya antara setiap madu ini. Ini kaliandra, saya lebih suka yang kaliandra sih, lebih ke manis. Nah, ini multiflora, rasanya nano karena multiflora ya. Wanginya beda. Ini yang kelima. Yang keenam ini ada madu bawang. Wangi bawangnya kecium. Ini buat konsumsi pribadi ya. Nah, kalau yang kemasan jualnya segini 250 gram. Ini belum lama fermentasinya, baru beberapa hari. Saya potongin juga. Kalau yang dijual nggak dipotongin, di bawangnya utuh. Ini pakai madunya madu hutan kaliandra. Dan yang terakhir, ini ada madu yang beredar di pasaran. Tidak saya sebutkan merek ya, karena ini mereknya sudah terkenal, sudah masuk TV juga. Wah, cium. Ini yang ada rasa jeruk-jeruknya. Oke. Di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sampel madu yang akan saya tes ya. Sebenarnya akan saya buat 2 eksperimen. Yang pertama yang tadi saya sampaikan dalam video ini,
yang akan saya simpan di freezer ya, bagaimana nanti teksturnya seperti apa, apakah mengkristal, mengeras dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu yang semut, sampel semut. Karena ada yang bilang juga kan kalau yang disimpan dan disemutin itu palsu, ada juga yang asli dan lain sebagainya lah. Di sini saya akan melakukan eksperimen dengan sampel-sampel madu yang ya cukup mewakili yang ada di pasaran. Oke, langsung saja kita masukkan ke sini ya. Saya nanti simpan ke plastik, apa ini namanya, plastik cetik, plastik klip ya. Oke, yang mau mempercepat videonya silahkan percepat saja, tapi kayaknya saya akan buat full ya videonya sambil ngabuburit nonton videonya bisa. Yang pertama ini adalah madu. Enaknya pakai pipet ya. Yang ada pipet nggak? Nggak ada. Kayaknya nggak ada pipet. Nggak beli pipet. Jadi kita masukkannya harus ekstra hati-hati. Oh iya, kita tuliskan saja dulu ya biar nggak ketuker. Dan mending ditulis di awal. Nanti setelah ditulis selesai semua akan saya play lagi videonya. Saya tulis dulu, oke? Di plastiknya. Oke, kita mulai lagi videonya. Tadi yang pertama ini ada yang sengon ya nih, sengon. Misalnya sengon. Yang kedua tadi ada emir. Yang ketiga ada akasia. Yang keempat ada kaliandra. Kaliandra, tahu ya pohon kaliandra. Yang kelima ada multiflora, bawang ya yang ini. Dan yang terakhir nonem pasaran ya, sengaja saya sensor. Oke, yang pertama tadi ini dulu deh ya, karena ini posisinya lagi di atas plastiknya. Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang videonya ini direkam hari Ahad ya, tanggal 26 April 2020, lagi puasa. Jadi kalau ada yang netes-netes nggak bisa diminum. Saya udah sediain tisu. Nah ini sedikit aja ya, sedikit aja, sampel-sampel aja lah. Mudah-mudahan mewakili. Nah ini saya udah disediain tisu. Kalau ada yang netes-netes saya akan lap. Dan di rumah saya ada kelulut ya, ada kelenceng, lebah kelenceng. Biasanya kalau ada yang kayak bekas madu-madu gitu saya lap, saya simpan di dekat kandangnya, kan lumayan nih buat nambah-nambah makanannya dia. Atau dari madu-madu juga. Nah, ini yang pertama, sampel yang pertama. Yang kedua multiflora mana? Ini kita singkirkan dulu saja yang sudah. Oke, ini multiflora. Yang mau mempercepat videonya boleh silahkan, tapi saya akan buat full ya supaya jos maknyus. Tuh. Udah suara anakku hampir mirip ya. Ini bocor nggak sih? Ini enggak deh ya, karena plastik klipnya juga lumayan. Nah ini kan kayak hampir mirip nih ya, kalau nggak dinamain ya bingung nanti kita. Udah. Selanjutnya kaliandra. Tinggal dikit ya untuk testernya karena paling laku juga diminumin.
Pakai parkiran aja isinya ya. Akasia, ini akasia. Khas ya dia kalau akasia. Ada juga akasia yang semu pahit. Saya tinggal 1 botol akasia semu pahit. Selanjutnya sengon ini, atau emir dulu boleh. Bibir botolnya besar. Kecil. Tuh kan hampir-hampir mirip ya warnanya. Yang terakhir ini yang lebah budidaya, nektar sengon ya. Kalau ini saya nggak tahu ini lebah apa ya. Kalau di sana, kalau ada yang tahu teman-teman yang menyaksikan video ini, kira-kira kalau yang emir-emir honey itu di sana di liaran kah atau apakah? Terus jenis lebahnya apa? Ini mellifera kayaknya nih. Bergas banget. Semua sih bergas sih, cuman kalau yang kayak gini kadar airnya masih tinggi ya. Saya selalu konsumsi nih kalau yang rutin ya, yang sengon ini, terus yang hutan-hutan ini, madu bawang. Ini karena cukup mahal madunya yang emir. Nih, paling dikit aja minta. Ini juga punya bapak saya sih. Oke, sudah jadi. Saya ulang lagi, di sini ada yang sengon. Saya taruh di sini yang sengon di depannya ya. Sengon. Terus ini yang pasaran. Oh, maaf, satu lagi yang bawang ya. Loh, plastiknya mana? Belum. Ini kaliandra. Ini yang sengon, ini yang multiflora. Ini yang emir. Ini yang akasia. Tadi perasaan udah oh ini. Tinggal yang bawang satu lagi ya. Ini bawang. Dia kalau udah fermentasinya lama lebih encer. Ini belum terlalu encer. Bismillah. Ini udah lumayan encer. Sedikitan ya. Oke. Sip, sempurna sudah. Ada berapa? 7 ya? Ada 7 sampel madu nih. Sampel madu yang saya rasa ini cukup mewakili untuk madu-madu yang teman-teman biasa jumpai di pasaran ya. Madu bawang ini sama kayak ini. Saya ambil untuk thumbnail dulu. Sip. Oke, sudah ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampel. Lalu langsung saja kita bawa ke freezer. Oke. Oke, sekarang kita sudah ada di depan freezer. Biar tidak berantakan ya. Apa tidurin aja kali ya. Nah, saya ini pakai wadah lagi ya. Nih, yang tadi ya bawang.
pasaran, multiflora, kaliandra, akasia ya, itu kelihatan beda. Emir, satu lagi sengon. Oke, mudah-mudahan objektif lah ya eksperimennya. Sip, langsung saja kita simpan ke sini. Sebenarnya harus dibandingkan dengan sirup gula ya, sirup gula. Biar tahu perbedaannya seperti apa dengan sirup gula, tapi sirup gulanya nggak ada. Udahlah, ini aja lah. Di sini juga saya bukan mencari di antara madu ini mana yang asli mana yang tidak, tapi ya biar teman-teman ini objektif saja ya. Nanti hasilnya seperti apa kan gitu. Sip. Sekarang hari Ahad tanggal 25 20. Nah, nih tanggal 25 April 2020. Jam setengah 10 lah ya, jam setengah 10 kurang. Nanti kita 24 jaman lah ya besok. Ya jam 9 sampai jam 10 kita akan buka kulkasnya seperti apa. Nah, ini belum ya, ini masih hari ini. Sip, sampai berjumpa lagi besok sekitar 24 jam, oke? Ciao. Oke, sekarang hari Senin ya, hampir jam 8 malam. Berarti udah sekitar 34 jam dari hari Ahad, hari Minggu kemarin, jam 10 pagi ya. Sekarang hampir jam 8 malam ya, sekitar 33 sampai 34 jam. Berarti langsung saja kita lihat bagaimanakah penampakan. Ini gelap sini. Nyala nggak? Nyala coy. Ini dia. Ini suhunya sekitar berapa ya? Saya juga kurang paham juga sih, nggak ada pengukur suhu juga. Mungkin ya berarti sekitar ya lebih dari -10. Nih, kita langsung saja lihat di sini penampakannya seperti apa. Oke, saya pause dulu buat ngebenerin posisi kameranya. Ya, kita mulai lagi. Nah, di sini masih ingat ya ada apa aja. Dan yang pertama ini kaliandra ya, dia kekuningan gini. Kuning kecoklatan sih kelihatannya, ini kaliandra. Ini madu bawang. Lebih cair teksturnya. Kok kaliandra ini kental dia, padat gitulah kayak gulali, tapi tidak membeku ya ini ya. Nah, ini akasia, ini yang ada di pasaran, dia lebih padat. Ini emir, madu Arab ya, ini wah lebih padat juga nih. Ini sengon juga sama, lebih padat. Ini yang multiflora. Oke, akan kita buka satu-satu. Mulai dari madu bawang dulu boleh, karena ini yang menurut saya paling encer ya. Nanti akan saya coba cicip juga rasanya. Tuh, langsung encer. Malah ketika beberapa saat berarti keluar dari freezer, dia nambah encer. Wanginya masih wangi bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pekat kayak madu bawang. Masih enak.
Saya taruh sini. Yang kedua coba yang sengon ini karena posisinya tadi lebih mudah diambil. Ini yang budidaya sengon ya. Coba kita keluarkan. Oke, masih tekstur madu. Nah, seperti itu ya. Soal rasa tetap menurut saya yang paling enak sengon. Teksturnya tadi seperti itu. Tidak jauh berbeda, hanya lebih padat ya. Seperti yang memang kadar airnya lebih sedikit. Selanjutnya ini yang Kaliandra. Coba saya buka. Hampir-hampir mirip lah, nggak beda-beda jauh. ...34 jam ini. Lama-lama ya suhunya naik ya, jadi lebih encer lagi ke semula. Wanginya nggak begitu kecium, cuman rasanya masih sama. Yang sengon juga, yang bawang juga ya. Kalau bawang wanginya masih kuat. Oke, selanjutnya yang emir. Ini yang teksturnya nggak beda jauh sih sebenarnya. Kalau yang bawang ini lebih encer. Yang emir itu asalnya lebih kental gitu dari yang lain. Tuh. Jadi memang lebih kental ya. Tambah lebih kental. Wah, ternyata ada semutnya. Kapan masuknya semut? Rasa wangi khas sama ada pahit-pahitnya gitu, kayak kalau teman-teman pernah ngerasain madu pahit, mirip-mirip emir gini. Ya kalau madu pahit itu ya, yang namanya mereknya madu pahit itu, dia pahitnya lebih kerasa, kalau ini enggak. Tapi di aftertaste-nya itu masih semu pahit. Teksturnya lebih kental sih. Asalnya aja udah kental. Oke, selanjutnya yang pasaran. Yang pasaran ini asalnya juga udah kental ya. Hampir sama kayak yang lain. Rasa nggak jauh beda. Tapi semenjak saya mengkonsumsi madu asli, madu ini yang memang dia jujur di komposisinya, terdapat beberapa bahan tambahan ya, kayak pengatur keasaman, kayak penstabil, pewarna, tuh emang jujur. Jadi ya saya nggak konsumsi lagi madu itu. Selanjutnya yang akasia. Akasia ini mungkin akasia Jawa ya. Katanya ada yang akasia di luar Jawa itu dia kekuningan, kalau ini lebih gelap, kemerahan, coklat kemerahan. Gak jauh beda lah, mungkin juga karena suhunya udah turun, sudah naik. Rasa ya kurang lebih hampir sama. Terakhir, multiflora. Ini multiflora hutan, yang tadi Kaliandra hutan, multiflora hutan, akasia hutan. Kalau yang madu bawang itu campurannya fermentasi bawang dan Kaliandra hutan. Ini yang multiflora. Hampir-hampir sama, nggak beku, nggak apa. Malah jadi lebih enak nih multiflora. Nggak tahu ya.
wangi-wangi liarnya udah menghilang. Tuh teksturnya. Oke. Seperti itu teman-teman. Setelah melalui rangkaian dan berjam-jam ini ya, sampai puluhan jam untuk melakukan eksperimen ini. Jadi kesimpulannya, saya bukan dalam artian menghakimi mana yang asli, mana yang palsu. Hanya di sini memberikan fakta kepada yang menonton video ini, kepada teman-teman sekalian. Bagaimana sih ketika madu itu teksturnya dimasukkan ke dalam freezer. Tapi ya kalau waktu lama juga kita kan berarti belum pernah coba. Ini baru sekitar 34 jaman lah ya. 34 jaman. Dari segi rasa tidak jauh berbeda. Dari segi tekstur juga hanya lebih kental ya. Tapi lama-kelamaan ketika suhunya naik jadi mirip ke semula lagi. Dari segi wangi, ada yang wanginya itu kayak yang bawang ini kan wanginya dia masih kuat, ada yang wanginya hilang. Kayak misalkan tadi terakhir yang multiflora ini, ketika yang normal suhu ruangan itu wanginya wangi banget gitu ya, wangi kayak wangi hutan gitu. Kalau misalkan tadi ini saya coba kurang kerasa. Kayak misalkan yang lain sih hampir kurang lebih umum sama ya, termasuk yang madu pasaran ini. Nah, jadi memang saya mendapatkan informasi juga dari yang senior-senior, saya baca-baca gitu kan di sosial media, bahwa memang apakah madu yang mengkristal itu palsu atau sebaliknya, itu bukan jadi patokan karena semuanya tergantung kadar air, suhu dan lain sebagainya ya. Tetap sih ujung-ujungnya ketika kita ingin mengetahui apakah madu itu palsu atau tidak, ya harus uji lab seperti itu. Tapi insya Allah madu yang memang saya di sini pasarkan juga itu semuanya sudah sampelnya itu sudah melalui uji lab seperti itu. Kalau teman-teman ingin menanyakan seputar madu, ingin menjadi agen atau reseller, bisa menghubungi nomor kontak saya yang tertera di kolom deskripsi. Ya, intinya ini bukan metode yang memang seharusnya ketika kita ingin mengetahui madu ini palsu atau tidak, karena tetap harus uji lab dengan orang yang kompeten ya. Saya ingin memberikan faktanya bahwa ketika madu disimpan selama berarti kurang lebih 34 jam, ya hasilnya seperti ini. Oke. Sekali lagi, bila mana ada pertanyaan bisa menghubungi nomor kontak saya yang tertera. Dan satu lagi tambahan, katanya kalau madu itu kurang bagus ya ketika disimpan di suhu yang rendah. Wallahu alam juga, apakah madu itu memang enzim-enzimnya akan rusak ketika di suhu yang ekstrim kayak terlalu panas atau terlalu dingin. Intinya banyak yang menganjurkan madu itu disimpan di suhu ruangan ya, kalau sekitar di Indonesia ya mungkin sekitar 25 sampai 30 derajatan ya kurang lebih, atau sampai 20 sampai 35 derajat seperti itu, dan tidak terkena matahari langsung. Siap? Saya bukan berarti ahli, tapi di sini hanya ingin berbagi. Bila mana ada yang lebih paham, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, bersama saya Ferry. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.